warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mewawancarai Ibu kembali. Saya Eka Widiasti dari LPTK Universitas PGRI Semarang. Saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2. Untuk hari ini akan saya wawancarai lagi nih Bu. Siap, Beliau adalah Ibu Anita Wardani MPD. Ibu Anita Wardani ini adalah seorang guru penggerak di SD negeri kami. Untuk yang pertama, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama. Diberikan waktu untuk mewawancarai lagi. Untuk kali ini saya akan mewawancarai tentang tugas LK 2.1, yaitu analisis alternatif solusi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Di sini ada permasalahannya. Nah, nanti Ibu yang akan memberikan solusinya bagaimana? Ya, saya coba semampu saya, Bu Eka. Kita mulai ya Bu. Ada 2 permasalahan. Yang pertama tentang motivasi belajar siswa itu rendah. Bagaimana solusinya agar siswa mempunyai motivasi yang lebih bagus atau tinggi? Bagaimana Bu? Baik, terima kasih Bu Eka. Terkait dengan yang tadi pertanyaan yang Bu Eka sampaikan, jika boleh berbagi pengalaman, ini sesuai dengan yang sudah pernah saya laksanakan dalam hal meningkatkan motivasi anak, mulai dari kegiatan di awal pembelajaran. Mungkin bisa diadopsi yang pernah saya lakukan, kita membuat papan motivasi Bu Eka. Papan motivasi yang kita pajang di kelas pada saat siswa datang, itu kita bisa membuat pakai gambar jari tangan. Kemudian gambar jari tangan ini ditempel pada papan. Kemudian anak itu supaya menulis, misalnya menggunakan kata-kata motivasi atau semangat. Hari ini saya sehat, hari ini saya semangat, gitu ya. Hari ini saya luar biasa dan sebagainya. Jadi kata-kata ini ditulis oleh anak untuk memotivasi dirinya. Ini bisa menjadi alternatif di kegiatan awal. Kemudian untuk membangkitkan motivasi anak yang berikutnya, mungkin sebelum kepada pembelajaran bisa melalui tepuk semangat. Itu juga dapat meningkatkan motivasi. Bisa melalui tepuk semangat, tepuk kompak, atau bahkan melalui kegiatan-kegiatan ice breaking. Itu juga akan meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Itu dalam kegiatan awal. Kemudian kalau sudah dalam pembelajaran sendiri, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi agar motivasi anak ini meningkat. Antara lain mulai dari penggunaan media saja. Kalau menggunakan media yang kekinian begitu nggih. Sekarang kan zamannya IT. Kadang-kadang anak kalau bu gurunya sudah memasang LCD, itu anak sudah antusias ya. Jadi penggunaan media ini juga mempengaruhi juga dalam hal anak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Ditambah lagi metodenya juga metode yang variasi, tidak monoton. Kalau ceramah ya pasti anak nggak termotivasi juga, membosankan atau pembelajarannya satu arah. Tapi kalau metodenya bervariasi, ya, mulai dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bisa berpihak kepada siswa, ya, metode-metode pembelajaran yang banyak sekali yang bisa kita terapkan. Metode-metode ini yang mana metode ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa. Jadi ada medianya divariasikan, metode pembelajarannya juga penting untuk kita variasikan agar tidak monoton kegiatan pembelajarannya. Kalau sudah seperti ini, hari ini Bu Eka akan menggunakan metode misalnya PBL. Nanti besoknya lagi besok sampaikan saya besok kan menggunakan metode yang lain lagi. Ini anak akan timbul antusias, besok belajar apa lagi ya, pakai metode apa lagi, kayak gitu. Mungkin seperti itu gambarannya Bu Eka. Memang untuk menumbuhkan motivasi pada siswa, kita sendiri yang harus menggugah atau memunculkannya gitu. Iya. Jadi kita harus dari kitanya sendiri harus semangat. Kalau kita datang ke kelas tidak kurang bahagia, kemudian kita sendiri kurang termotivasi, ini sangat mempengaruhi kepada kondisi anak-anak juga. Kalau kita datang sudah di pintu kelas sudah senyum, menyapa anak-anak, ini sudah memberikan energi yang positif untuk anak-anak begitu. Oke, terima kasih. Untuk permasalahan yang kedua, siswa mengalami miskonsepsi tentang mapel IPA, khususnya
materi usus halus dan usus besar. Tidak hanya materi itu saja nggih. Miskonsepsi ini sering terjadi ketika pembelajaran. Bagaimanakah atau solusi apakah yang tepat agar tidak terjadi atau mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran? Oke. Terkait dengan materi, berarti anak dalam hal ini ada salah konsep atau mungkin keterserapan terhadap materi yang disampaikan ini belum sepenuhnya begitu ya. Ini menurut saya mungkin kalau yang terjadi seperti ini, satu mungkin karena pembelajarannya masih bersifat teoritis dan abstrak. Padahal anak-anak SD itu kan harus belajar dari hal yang konkret. Makanya kalau tadi misalnya dicontohkan usus halus dan usus besar, ini anak akan bayangannya kalau usus halus ya kalau secara kasat mata yang dipegang halus, usus besar yang ukurannya besar gitu ya. Kalau dalam angan-angannya anak kan mungkin seperti itu. Padahal lebih kepada dikaitkan dengan materi, ini kan kaitannya dengan sistem pencernaan ya, fungsi dari organ tersebut apalah. Saya kira penting satu untuk menampilkan agar materi ini menjadi lebih konkret lagi. Jadi guru yang pertama harus menampilkan media pembelajaran. Sekarang kan banyak ya, bisa kita adopsi melalui video pembelajaran juga bisa itu ya, tentang alur pencernaan dari mulut sampai dengan ke lambung ya, ke kerongkongan ke lambung, ke usus halus, usus besar, kemudian sampai ke anus. Ini perjalanannya itu di video-video sekarang juga sudah banyak tersedia. Mungkin bisa dari situ. Kemudian juga ada, saya gunakan juga kalau tadi melalui media visual ya, media visual. Kemudian melalui alat peraganya juga bisa ditampilkan. Jadi anak tidak hanya dalam angan-angan atau membayangkan, tapi bagaimana menghadirkan materi ini secara lebih nyata. Kita memakai torso, bagian barangkali kan ada torso organ manusia itu ya, itu bisa ditunjukkan ini loh yang usus halus, kemudian ini yang usus besar gitu, sehingga nanti anak akan lebih mempunyai pandangan, oh ya ternyata ini loh yang maksud usus halus, tidak hanya secara disentuh secara permukaan itu halus, tapi fungsi dari usus halus tersendiri itu apa itu. Jadi hadirkan pembelajaran itu sekonkret mungkin begitu. Kemudian metodenya juga ya, jadi kalau melalui metode ceramah itu ya, anak hanya mendengarkan, menyimak penjelasan guru, ini juga tingkat keberhasilannya sangat rendah. Tapi kalau dengan melalui pengamatan aktif, siswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, mengamati dari dekat, kemudian anak menemukan sendiri apa itu fungsinya dan sebagainya melalui literasi, bisa literasi membaca, bisa melalui juga media yang audiovisual. Itu kalau kita hadirkan yang konsep seperti itu, harapannya anak akan lebih menguasai materi tersebut dan sehingga tidak timbul miskonsepsi begitu kayak saya. Penggunaan alat peraga yang mirip atau nyata ya. Iya, artinya itu tadi konkret lah, benda konkret dihadirkan dalam pembelajaran seperti itu Bu Eka. Oke. Hanya ini yang ingin saya wawancarai, dua permasalahan tadi. Mudah-mudahan itu tadi merupakan sebuah solusi yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran LK 2.1 ini. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Anita. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Lebih pembelajarannya lebih variatif dan lebih kreatif seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.